Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril Febriansyah kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam program Dialog Tetak Sumbar. Pemirsa, kabar baik bagi kita masyarakat di Sumatera Barat, Minangkabau ini. Karena apa? Undang-undang tentang ABS SBK akan segera disahkan oleh pemerintah. Dan seperti apa, sampai di mana perkembangan dari rancangan undang-undang ini akan kita bahas selengkapnya dalam dialog malam hari ini dengan tema plus minus ABS SBK masuk Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Kita hadirkan pemirsa malam hari ini anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Gus Pardi Gaus. Assalamualaikum Pak Gus Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Gus Pardi? Lagi di mana posisinya? Sehat. Saya dari Jambi terpaksa singgah di Sijunjung di rumah anak. Baik. Dalam rangka untuk bisa ikut nimbrung di Padang TV. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini. Baik, saya sapa juga dari Kabiro Pemerintah dan Otonomi Sekda Prof Sumatera Barat, Bapak Doni Rahmat Samulo. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam, sehat Pak ya? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Baik, oke. Juga kita hadirkan malam hari ini pemirsa Ketua Pusat Kajian ABS SBK Bapak Muhammad Sayuti Datwa Rajo Panghulu. Assalamualaikum Pak Dato, sudah terhubung? Belum terhubung bersama kita. Baik, juga hadir malam hari ini pengamat kebudayaan Bapak Januarisdi. Assalamualaikum Pak Januarisdi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Pak bersama Okta di sini Pak. Oke, baik. Selanjutnya, saya kenalkan kepada pemirsa sekalian melalui aplikasi Zoom yang sudah terhubung malam hari ini, Ahli Hukum Tata Negara dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bang Wendra Yunaldi. Assalamualaikum Bang Wendra. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir Bang. Baik, saya langsung kepada Pak Gus Pardi terlebih dahulu. Pak Gus Pardi, sampai di mana sejauh ini tentang rancangan undang-undang ini, plus minus dari ABS SBK masuk undang-undang ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI adalah dalam rangka melakukan penataan terhadap alas hukum Undang-Undang Kabupaten Kota Provinsi se-Indonesia. Kenapa itu dilakukan? Karena sesuai dengan apa yang kita baca, kita selidiki, kita lakukan kajian, bahwa ternyata masih banyak undang-undang yang menjadi dasar pembentukan provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia itu tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan kita sudah melakukan penyesuaian sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di Kalimantan dan Sulawesi. Dan tanggal 30 Juni kemarin ada 5 provinsi yang alas hukumnya kita ubah. Tadinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 58 Republik Indonesia Serikat, lalu kita mengupayakan untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah alas hukum terhadap provinsi-provinsi yang ada provinsi pada umumnya, begitu juga kabupaten kota, itu 3 provinsi diatur oleh 1 undang-undang. Harusnya adalah 1 provinsi dasar hukumnya 1 undang. Inilah tugas yang kita lakukan di Komisi 2 untuk menyelaraskan dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku itu 1 alas hukumnya. Sekarang masing-masing sumber dia
Jambi, begitu juga NTB dan NTT. Yang ketika itu sebagaimana sudah dilansir oleh berbagai mass media, DPR RI sudah menyepakati pada paripurnanya tanggal 30 Juni 2022. Perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Barat, bahwa beberapa tahun yang lewat, sekitar 1,5 tahun yang lewat, Pak Januar Muim, Pak Mukhtar Naim, ya, Profesor, Doktor, sosiolog, beliau punya gagasan, ada organisasinya yang dibentuk oleh beliau, datang ke DPR RI, meminta kepada kami Komisi 2 agar Sumatera Barat itu dijadikan daerah istimewa Minangkabau. Saya yang menyambut, saya yang menerima ketika itu di Komisi 2. Lalu beliau juga melakukan sosialisasi dan lain sebagainya dan sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang beliau lakukan itu, baik dari aspek akademisnya, sosiologisnya, dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai wakil rakyat Sumatera Barat tentu punya kewajiban untuk menyampaikan aspirasi itu kepada kawan-kawan di Komisi 2. Dan saya adalah juga anggota Badan Legislasi DPR RI. Nah, ketika kita melakukan penataan terhadap semua undang-undang provinsi yang ada di Indonesia, sebagaimana saya katakan tadi, untuk dilakukan penataan, itu kami ada rapat khusus dengan Menteri Dalam Negeri menyikapi bagaimana konsep, bentuk, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyatupadukan, punya visi misi yang sama terhadap apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita bicarakan, dan apa yang akan kita putuskan. Di situ muncul memang dinamika terhadap pembicaraan berkaitan terhadap alas hukum yang akan kita ganti. Ada yang berpendapat tidak perlu ada perubahan terhadap undang-undang itu, dan juga ada para pakar hukum mengatakan, yaitu tentunya pakar hukum ahli tata negara, ada yang mengatakan perlu dilakukan perubahan karena sekarang ini kita sudah berada pada aturan main, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Namun setelah kita bicarakan secara seksama, kita diskusikan, kita lakukan kajian-kajian yang mendalam, lalu disepakati bahwa ada keinginan dari dua institusi, baik pihak DPR bersama pemerintah, bahwa kita akan melakukan penataan terhadap provinsi-provinsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada saat ini. Lalu koridornya bagaimana? Koridornya lalu disepakati pula, kita hanya merubah alas hukum. Saya ketika itu saya sampaikan bahwa masyarakat Sumatera Barat sudah berbondong-bondong ke Komisi 2 menyampaikan aspirasinya agar Sumatera Barat itu tolong juga diakomodir menjadi daerah istimewa Minangkabau. Dan beliau juga sudah punya konsep, baik dari naskah akademik dan pandangan-pandangan dari sosiologis dan lain sebagainya, itu saya utarakan di rapat komisi, begitu juga dengan pemerintah, dan ketika itu juga saya sebagai anggota balik itu pun juga aspirasinya saya ungkapkan dan juga saya sampaikan. Nah, namun karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah bersama DPR bahwa yang kita lakukan perubahan itu hanya alas hukum saja, tidak boleh menyimpang dari yang lain. Lalu
ada juga kesepakatan dari DPR meminta kepada pemerintah juga diberikan ruang tentang apa? Tentang kearifan lokal, dan juga kita harus paham, yang penting adalah kita tidak akan mengakomodir usul-usul dan saran dari seluruh provinsi, terutama Sumatera Barat terhadap daerah istimewa Minangkabau. Kalau hal ini kita akomodir, dikhawatirkan seluruh provinsi di Indonesia meminta untuk juga dilakukan hal yang sama apa yang disuarakan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi daerah istimewa. Akhirnya bagaimana? Lalu dibuatlah koridor kesepakatan antara DPR bersama pemerintah bahwa yang boleh masuk dalam batang tubuh undang-undang itu selain alas hukum adalah hanya bicara tentang kekhasan, bukan kekhususan, apalagi daerah istimewa. Sebab semua daerah punya keistimewaan. Yang boleh apa? Yang boleh itu kekhasan, yaitu kearifan lokal. Dan alhamdulillah saya adalah anggota DPR yang nyaris tidak pernah terlambat dalam rapat. Kemudian nyaris 90% saya yang duluan datang, dan saya insya Allah selalu bicara setiap rapat apapun yang dibahas, baik di balik ataupun di komisi. Nah, oleh karena itu tentu hal ini saya kawal. Apa pengawalannya? Bolehlah, oke, kita tidak boleh membahas, menuntut terhadap daerah istimewa atau daerah khusus, tetapi kekhasan itu insya Allah akan diakomodir di dalam undang-undang ini. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa di Minang itu berbeda dibandingkan karakteristiknya, kearifan lokalnya dibandingkan dengan provinsi atau suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah bahwa Minangkabau ini berdasarkan kepada azas matrilineal. Yang kedua yang lebih penting yang saya sampaikan adalah tentang kearifan lokalnya, dia itu berlandaskan adat basyari syarak bersandikan kitabullah, dan juga saya katakan bahwa struktur kesukuan adat di Minang itu tidak bersifat vertikal, tidak dari atas dari Sumatera Barat kepada Nagari. Makanya saya sebutkan di sini ada dua hal penting yang saya ungkapkan di situ, ya adalah tentang adat bersandi syarak bersandi kitabullah tolong diakomodir, kemudian bahwa adat di Minang itu adalah hanya salingka nagari. Kalaupun sekarang ini juga ada berbagai macam dinamika yang diutarakan oleh adik-adik saya, baik Gus Rizal, Ketua MUI dan lain sebagainya, saya hanya ingin bagaimana ABS-SBK itu menjadi hukum positif. Ini adalah merupakan lembaran sejarah baru. Sebelum lebih jauh, Pak Gus Pardi, Barat, terutama Minangkabau, bahwa ABS-SBK sudah menjadi bahagian daripada hukum positif. Ya. Baik. Ya, saya kepada Bapak Doni Rahmat. Pak Doni, bagaimana Pak Doni menyambut hal ini dengan disahkannya Undang-Undang ABS-SBK ini? Ya, baik. Terima kasih pada Pak Okta, TV Padang, dan ini ada Pak Gus Pardi, ada Pak Didi, ada Pak Prof. Jadi saya sangat berbahagia ada di forum ini. Dan terkait dengan topik kita hari ini, malam ini memang kami tentu menyambut baik apa yang dibahas dan akan dilahirkan oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana Undang-Undang Darurat nomor 19 ya tahun 57 itu sudah akan diperbarui dengan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat. Dan Komisi 2 sudah hadir di Padang untuk menerima aspirasi kita. Cuma ada satu yang kami agak ragu nih Pak Gus Pardi. Saya sempat membaca undang-undang dari Sulsel, Sulut, ada undang-undang nomor 4 sampai nomor 10 itu.
saya baca itu pasalnya itu tidak sebanyak di rancangan Undang-Undang Sumatera Barat. Mudah-mudahan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Sumatera Barat yang kalau tidak salah ada 66 pasal itu bisa dipertahankan karena memang substansinya cukup baik dan merangkum kebudayaan budaya kita, filosofi kita yang memberi kesempatan untuk adat bersandi syarak bersandi kita bula itu ada di dalam rancangan undang-undang ini. Sementara dari yang saya baca Undang-Undang nomor 4 sampai nomor 10 itu hanya 9 pasal, Pak. 9 pasal itu mengatur hal-hal yang normatif seperti kabupaten kotanya apa, karakteristik wilayah geologisnya seperti apa, dan hal-hal yang memang sangat-sangat normatif sekali. Itu yang ada di undang-undang sebelumnya yang sudah lahir. Mudah-mudahan yang undang-undang kita di Sumatera Barat sama atau lebih kurang sama dengan yang dibawa oleh Komisi 2 kemarin yang kita bahas di Padang. Di mana situ kalau tidak salah ada 66 pasal dan kita berikan masukan beberapa hal. Ya semangatnya sama dengan Pak Gus Padi itu. Secara umum kami dari Pemprov atau mungkin mewakili masyarakat tentu sangat berbahagia karena dengan adanya landasan hukum terkait dengan keberadaan Provinsi Sumatera Barat itu secara tidak langsung mengakomodir ada beberapa kabupaten yang baru di Sumatera Barat. Kita ada Pasaman Barat, ada Damasraya, ada Solok Selatan, dan ada Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, itu kabupaten baru yang memang merupakan bagian, sudah dinyatakan bahwa kita ada 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat. Dan di rancang undang-undang itu ada pengakuan di pasal 21 terkait dengan sosial budaya masyarakat yang menjadi dasar untuk salah satu landasan pembangunan di Sumatera Barat. Jadi itu mungkin Pak Okta, kami dari pemerintah daerah tentu akan sangat menyambut baik ini dan menjadikan hal yang sangat positif untuk pembangunan daerah ke depan. Demikian mungkin statement pertama kami. Oke, saya langsung kepada Pak Januarisdi. Pak Januarisdi, sebagai dari pengamat kebudayaan ini, melihat dan sudah disahkannya undang-undang tentang Minangkabau, Sumatera Barat maksud kami ABSSBK ini, apa yang Bapak rasakan dan apa yang menjadi catatan dari Pak Januarisdi setelah membaca undang-undang ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu kita harus bersyukur bahwa undang-undang yang mengatur tentang Provinsi Sumatera Barat yang selama ini kita miliki bersama, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat, ini sudah menjadi undang-undang tersendiri. Ini kita syukuri. Kemudian juga ada semangat luar biasa dari masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat untuk memperlihatkan jati dirinya yang punya kekhasan, walaupun tidak keistimewaan, karena istilah istimewa itu memang kurang berterima ya dalam konteks ketatanegaraan kita. Namun dari catatan saya, mungkin saya sudah kirimkan kepada Pak Gus Pardi Gaus hari itu, sudah kirimkan kepada teman-teman semua. Walaupun saya itu melihat dari segi sintaksis, dari sisi tata bahasa dan kalimat, tapi sebenarnya ini adalah pintu gerbang untuk menyampaikan pesan yang sebenarnya mendasar. Walaupun saya melihat penggunaan tanda koma yang berbahaya, walaupun saya melihat penggunaan kata sesuai dengan yang memang membolak-balikkan makna, kemudian saya juga melihat penggunaan kata beberapa kata di dalam pasal 5 khususnya, pasal 5 huruf C itu yang membuat makna dari apa yang ingin disampaikan itu terbolak-balik jadinya. Seumpamanya menggunakan kata sesuai dengan bahwa adat Minangkabau itu berlandaskan pada adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sesuai dengan adat Selingkah Nagari, sejarah, bahasa, itu terbalik maknanya jadinya. Jadi akan membuat makna yang berbeda dari yang dimaksudkan. Itu pintu gerbang saja. Tapi yang ingin saya sampaikan benar adalah bahwa ini membuktikan kepada kita bahwa kita belum duduk benar pemahaman kita tentang adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sehingga kita menggebu-gebu ingin memasukkannya ke dalam undang-undang
sehingga dia akan menjadi hukum positif. Nah, saya berkeyakinan, mungkin teman yang lain Pak Yunaldi bisa menjelaskan juga, bahwa apabila dia sudah masuk ke ranah hukum positif, ini terkesan kita sedang menurunkan derajat ABSBK itu sendiri. Oke. Kita harus lihat bahwa ABSBK itu sebenarnya adalah sumber dari penggalian Pancasila. Pancasila itu digali dari semua kearifan Nusantara, yang satu diantaranya adalah ABSSBK, adat basandi syarak basandi kitabullah. Bukankah adat basandi syarak basandi kitabullah itu adalah pengakuan universal bahwa kita mengakui bahwa peradaban kebudayaan manusia seluruh dunia ini harus selaras dengan hukum Tuhan. Sekarang sedang ada gerakan yang sedang menghancurkan itu, yang kita kenal dengan gerakan pluralisme. Mereka sedang menghancurkan ini, sedang memisahkan. Ini dipisahkan. Nah, sedangkan ABSBK ini berada pada posisi di atas itu. Sila pertama Pancasila itu sendiri sudah memposisikan ABSBK itu pada posisi yang sangat terhormat. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika kita mengatakan negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, ini sudah pengakuan negara bahwa kita beradat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, kemudian disinilah letaknya kita tidak memahami perbedaan antara adat dan kebudayaan. Adat dan kebudayaan itu bukan hal yang paralel, tidak bisa diparalelkan. Ini adat dan kebudayaan tidak bisa. Bagi Minangkabau, yang namanya kebudayaan itu adalah adat nambah buah senta. Sementara adat nasabana adat itu adalah adat nambah buah mati. Itulah sunat Allah, itulah hukum Allah. Maka semua produk kebudayaan harus sesuai, harus selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Itulah hakikatnya adat basandi syarak basandi kitabullah. Baik, oke. Nah, Oke, Pak John sekarang kita Noristi. turunkan ke bawah. Ya, silakan. Artinya dengan masuknya ke dalam hukum positif ABSSBK ini derajatnya jadi berkurang, jadi turun seperti itu maksud Pak Januaristi. Baik, apakah positif, ya. bagaimana menurut dari Bang Wendra Yunaldi, apakah memang turun derajat dari ABSSBK ini, dan seperti apa Bang Wendra menyambut kehadiran dari ABSSBK ini sebagai hukum kita di Sumatera Barat? Lantas bagaimana juga Bang, apa saja pasal yang bermasalah dalam hal ini menurut Bang Wendra? Baik, makasih Okta. Artinya begini, harus melihat ini sebagai konstruksi negara kesatuan Republik Indonesia dengan keistimewaan dan kekhasan seperti kata Bang Gus Padi Gaus tadi. Negara tidak akan dia berdebat lagi ketika bicara tentang apa makna-makna masing-masing, makna daripada masing-masing istilah di daerah penggunaan. Tetapi saya mengatakan Bang Gus Padi di Komisi 2 berdasarkan beberapa tokoh yang mengusulkan DIM, menurut saya secara hukum dengan masuknya pasal 5 ayat 3 yang menegaskan, kali saya bacakan lengkap, saya tadi kaget karena katanya ada 66, tadi sudah kita dikoreksi tadi oleh Pak Gus Pardi, Bang, karena saya susah juga kadang-kadang ngomong, beliau ini dia ngomong ayah bapak susah karena di Muhammadiyah tuh manggilnya Bang gitu kan, ayah anda. Oke. Karena beliau masih tetap muda. Senior saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat masalahnya gitu. Saya baca lengkap misalnya yang apa? Ayat 3 itu bicara adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah adat berisi syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat selingkanagari yang berlaku serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa, adat atau nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Artinya begini, isi nanti saya bahas. Ada beberapa dua poin itu sudah mengukuhkan keistimewaan sebenarnya.
Poin pertama tentang ABS-SBK, yang kedua adat Salingka Nagari. Ya, dia sudah menguatkan identitas di Minangkabau, di Sumatera Barat yang mayoritas itu adalah Minangkabau. Maka kemudian ada dalam pembentukan peraturan daerah ke depan, tidak akan ada lagi kalimat tidak punya dasar hukum atau kemudian seperti hasil setara institut yang kemudian menyatakan ada 3 kabupaten kota yang intoleran karena mengeluarkan perda wajib membaca Al-Quran. Ini dasar hukum yang kuat, saya katakan. Artinya inilah keistimewaan yang tidak disebutkan istimewa. Kan orang istimewa itu nggak mesti disebutkan istimewa, ya kan? Artinya apa? Ini sudah keistimewaan, nggak perlu lagi kita perdebatkan. Ya, ini dua poin yang diakui. Karena ini akan berkaitan dengan Bang Gus Pardi dengan disahkannya rancangan undang-undang kitab undang-undang pidana, hukum pidana. Ini karena dalam pasal 2 tentang azas legalitas juga tentang selama ini azas legalitas itu hanya terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan yang dapat dipidana, tetapi ditambah di pasal 2 yang masuk dapat dipidana adalah yang melanggar kearifan lokal, kebiasaan masyarakat yang belum artinya apa? Ke depan orang juga dipidana di Sumatera Barat karena dia melanggar kearifan dan kebiasaan masyarakat adat di Minangkabau, adat Basa Nisara. Ada clear. Nah, tetapi di luar semangat yang ditangkap, mungkin karena semangatnya terlampau menggebu-gebu dan keinginan terlampau menggebu-gebu, dan kemudian para perumus undang-undang di DPR tidak sepaham semuanya tentang konsep ABSBK dan kearifan lokal dan juga konsep tentang adat Salingka Nagari. Saya sebagai orang hukum melihat ada ke depan yang berpotensi dia menjadi perdebatan tidak hanya di Sumatera Barat, termasuk juga akan diperdebatkan oleh orang kedua ketika kalimatnya adalah berdasarkan pada nilai falsafah adat Basa Nisara sesuai dengan, nah, ini kalimat sesuai dengan adat Salingka Nagari. Harusnya yang sesuai dengan yang ada itu adalah adat yang Salingka Nagari. Syaratnya tidak ada. Tetapi ketika kalimatnya seperti ini, mudah-mudahan ini salah yang saya dapatkan dari beberapa media online, mudah-mudahan salah. Artinya apa? ABS-SBK-nya sudah nilai falsafah, tetapi kemudian dikunci dengan kalimat hukum sesuai dengan aturan adat. Maka kemudian falsafah itu lebih tinggi. Kalau kemudian Pancasila, Bung Karno itu mengatakan filosofi Grundslag, yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Kalau saya bawa ke dalam ranah lebih ke bawah, ABS-SBK-nya Pancasila versi Minangkabau gitu. Nah, filosofi Grundslagnya, ya, filosofi Grundslagnya dalam berkonteks provinsi di Sumatera Barat yang menjadi roh hukum peraturan daerah nanti dan aturan-aturan kehidupan yang diatur oleh pemerintah dan masyarakat harus sesuai adat Basa Nisara, syarat Basa Nikdabullah. Artinya apa? Tetapi kemudian saya kaget ketika membaca sesuai dengan aturan adat. ABS-SBK sudah bernilai falsafah, dia dalam konsep keilmuan falsafah itu paling tinggi, tetapi dia harus bersesuai dengan aturan pelaksana. Kalau di undang-undang pembentukan peraturan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu pasal 7 itu mengatakan roh dari pembentukan undang-undang adalah Pancasila titik. Artinya apa? Mungkin terbalik letak, tetapi ketika ini sudah diketok palu, konsekuensi ke depannya akan luar biasa. Kita akan berdebat lagi. Oh, ini adat Salingka Nagari. Oh, enggak, kami enggak sama. Kenapa? Maaf, kita punya warga di Muhammadiyah, ada di Muhammadiyah lahir katanya di Jogja besar Sumatera Barat. Kita punya banyak sekolah, punya masjid dan lain-lain. Tetapi juga harus ada kawan-kawan dari tarbiyah yang ada di sini. Dia punya tarekat, juga punya banyak tarekat, aliran. Akan berdebat lagi surau-surau kita di masjid-masjid, di nagari-nagari. Oh, ini tidak sesuai aliran ini tidak sesuai aliran ini ya. Artinya apa? Saya yang paling takut dari undang-undang ini, yang lain saya nggak takut. Ya, yang paling kita takutkan dari undang-undang ini adalah kalimat sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari. Harusnya adalah aturan adat Salingka Nagari sesuai dengan ABS-SBK. Terbalik dia letaknya. Baik. Kenapa syarat mengatur, adat memakai? Itu kalimat tegas dalam falsafah adat Minangkabau. Itu saja kemudian. Tetapi kalau semangatnya saya katakan, ini perjuangan kalau dari beberapa buku saya katakan,
yang belum berhasil dapat keistimewaan itu di luar Jogja dan Aceh adalah Minangkabau. Ini Sumatera Barat. Ini sudah dapat, tetapi kalimatnya menimbulkan polemik hukum ke depan. Ya, apakah kemudian ini bisa menjadi payung? Saya katakan sebagai filosofi groundslahnya Sumatera Barat, ABS-ABSK clear. Artinya ke depan harus disadari oleh seluruh Pemda di Sumatera Barat bahwasanya dalam pembentukan peraturan rohnya harus ABS-ABSK. Itu rohnya, titik. Itu kata kunci. Siapapun yang bertanya, kami dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat siap menjelaskan. Saya juga, itu poinnya. Tetapi kalimatnya ada kerancuan. Yang di bawah diletakkan yang di atas menyesuaikan dengan di bawah. Ya, yang sementara dia falsafah itu paling tinggi kalau Bruno. Baik, Bang Wendra. Harapan kita semua ini akan jadi istimewa, tapi dengan ada kalimat-kalimat tadi hilang istimewanya, seperti itu, Bang ya? Ya, istimewanya tetap, tapi menimbulkan perdebatan. Baik, oke. Karena mungkin kita paham, mungkin Bang Gus Pardi dengan semangat ketika di Perumus, saya juga pernah jadi tenaga ahli di DPD dulu. Perumus salah memahami makna, dan merumuskan bisa saja terjadi, ya. Tapi dua konsep sudah duduk di dalamnya. Apalagi kalau kita baca di penjelasan, walaupun kemudian Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan tidak bagian, tidak boleh berisi daripada bersifat mengikat dan norma itu harus diletakkan di batang tubuh. Baik, ya. Oke Bang Wendra. Saya kembalikan kepada Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, apakah pada saat pembahasan ini ada perbincangan dan juga perdebatan yang sangat alot tentang redaksi ini, Pak? Apakah memang ini ketukar atau memang disengaja seperti ini, Pak? Apa maksud sebenarnya? Ya, pertama saya luruskan dulu apa yang disampaikan oleh Adinda Doni. Karena referensinya berbeda dengan apa yang saya bahas. Seluruh RUU yang kita sahkan, alas hukum Sumbar, Riau, Jambi, dan NTT itu pasalnya hanya sampai 9 pasal. Tidak sampai 62. Dari mana sumber pengambilan yang dilakukan oleh Adinda Doni ini? Kalau beliau belum punya, nanti saya kirim. Jadi jangan nanti enggak menyesatkan nanti. Ini udah saya kirim kemarin. Ini ditonton oleh semua masyarakat Sumatera Barat. Jadi jauh berbeda. Jadi kalau referensinya tidak sama kita membahas suatu masalah, ini kacau balau nanti. Baik. Akan menimbulkan miskomunikasi. Ini perlu saya tegaskan untuk Adinda Doni. Jadi artinya adalah. Terima kasih Pak Gus Pardi ya. Yang khusus itu hanya Sumatera Barat. Saya bacakan nih. Ya, saya sepakat. Jambi itu 5C-nya semuanya pakai di 5C. Bukan 5.1, 2, 3 yang disampaikan oleh Adinda Wendra. Saya juga dosen dulu Adinda Siap Bang. Wendra dulu saya kalau beliau di syariah mahasiswa saya Wendra ini. Walaupun beliau sekarang dekan dan dia lebih gagah dari saya. Jadi saya sampaikan apa yang membedakan pasal 5C antara Sumbar, Riau, Jambi, NTT dan NTT. Kalau di Jambi yang disebutkan di 5C itu suku, bangsa, dan budaya. Sedangkan di Riau, adat dan budaya Melayu. Sedangkan di NTT, suku, bangsa, dan kultural. Jadi redaksinya saja yang berbeda. Tidak ada muatan lebih spesifik sebagaimana di dalam Undang-Undang Sumatera Barat. Ya. Jadi silakan nanti kalau belum punya nanti saya kirimin rancangan undang-undang yang sudah disahkan tanggal 30 Juni itu. Nah, sekarang kita masuk kepada saya sangat paham apa yang disampaikan oleh Adinda Wendra. Saya menyikapi dari Elkam, jangan kita emosional dalam menyikapi persoalan. Kita ini negara hukum. Segala sesuatu harus diatur dengan hukum atau undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu,
Maaf, saya 3 periode di DPRD Sumbar. Ketika kita bicara tentang syariah, karena tidak ada cantolan hukumnya, itu Mendagri langsung membatalkan, menolak untuk diproses. Salah satu di antaranya adalah, kalau saya tidak salah, Perda tentang Koperasi Syariah yang digagas oleh DPR ketika itu, yang ketika itu ada pimpinan. Ternyata di NTB disahkan adanya undang-undang koperasi syariah. Inilah artinya dengan masuknya ABS-SBK, adat bersandi syarat bersandi kitabullah, adat salingkan nagari, itu menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimplementasikannya oleh masyarakat Sumbar. Jangan bicara kita masalah sebagai diganti dengan melaksanakan. Saya sudah berdiskusi hangat dengan Adinda Ketua MUI Sumbar. Saya memang tidak yang saya tegaskan di sini adalah dengan masuknya ABS-SBK, masuknya adat salingkan nagari, bagi saya itu sudah selesai. Saya memang tidak mengontrol secara jelimet tentang narasi yang ada di dalamnya. Tergantung kepada kita semua di Sumatera Barat, tergantung kepada Pemda dan DPR provinsi bagaimana ini dijadikan sebagai rujukan alas hukum dalam mengimplementasikan apa itu adat basani, syarat-syarat basani kitabullah itu. Silahkan diimplementasikan dalam berbagai hal. Dan juga harus tahu yang dari Bapak yang Elkam ya, Pak yang baju kuning. Pak Didi dari pengamat budaya. Kita harus tahu apa yang budaya, apa yang adat. Kalau budaya dan adat itu adalah hasil cipta karsa manusia, ciptaan manusia. Dia bisa berubah. Tapi yang namanya adat basani, syarat-syarat basani kita, pula sebagaimana dikatakan oleh Adinda Wendra tadi, itu adalah merupakan falsafah adat Minangkabau. Kita setuju itu. Bagaimana ini diimplementasikan? Oleh karena itu, kita tidak perlu memperdebatkan. Saya memang sudah menyampaikan ke tim ahli di Komisi 2 bahwa hal ini kalau kita kalau kita perdebatkan ini jangan sesuatu mana yang wajib, mana yang sunat itu kita perdebatkan sehingga yang wajib menjadi hilang. Substansinya lah dulu yang kita bicarakan. Apa yang disampaikan oleh Adinda Wendra saya sangat paham, saya sangat mengapresiasi komentar-komentar yang beliau sampaikan. Memang kami ini kan, saya anggota DPR RI ini tentu tidak perlu membaca secara jelimet, saya hanya memerintahkan kepada TA saya, apalagi Wendra sudah pernah juga menjadi TA, semua persoalan itu kami serahkan kepada tim ahli, lalu tim ahli itu melakukan pembicaraan dengan tim ahli yang ada di Depdagri. Bagi saya yang paling penting yang saya kawal adalah bagaimana adat basani, syarat-syarat basani kitabullah itu masuk di dalam batang tubuh undang-undang, dan dalam hal ini sudah diakomodir di dalam pasal 5 ayat C. Kemudian apalagi bahwa di Minangkabau itu adatnya itu selingkan nagari. Adat itu tidak bersifat vertikal yang diatur oleh tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa atau nagari. Ini yang saya tegaskan sebetulnya. Lalu saya memang berdiskusi dengan Gus Rizal, beliau menelpon saya ketika saya berada di Jambi. Kanda, ini ada kalimat yang saya lihat kurang pas. Lalu viral juga kalimat dan lain sebagainya yang mengatakan kalimat yang tidak pas juga lah kepada masyarakat Sumbar. Yang paling penting kita itu adalah bagaimana kita mengimplementasikannya dalam bentuk perda-perda yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama DPR. Apa betul yang namanya ABS-SBK itu? Jangan hanya retorika, implementasikanlah dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam berbagai sektor kehidupan, bukan hanya masalah agama, bukan masalah
ibadah saja dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan ruang, ini adalah merupakan payung hukum yang bisa dijadikan untuk berbagai hal membuat perda itu. Baik. Saya sudah berupaya untuk meminta kepada Komisi 2, tapi kata beliau adalah ini ranahnya sudah ada di kementerian dan saya akan lakukan kontak dengan Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan beliau bisa memahami istilah kalimat sebagai itu diganti menjadi apa istilahnya, ada WA yang disampaikan Sesuai. oleh Adinda sesuai yang atau salah berat. bukan sesuai itu diganti menjadi dilaksanakan. Nah itu kalau nggak salah kalimat Benar, yang itu cocok bang. Oke. Itu cocok bang. Itu cocok. Ya. ABS-SBK dilaksanakan Itu. saling keadaan Jadi, negari gitu ya tapi Pak Gus yang Pardi paling ya? penting itu adalah jangan ini dengan kalimat sebagai kita maaf memperdebatkan sesuatu yang tidak menimbulkan kontraproduktif. Walaupun Adinda Wendra memang satu kata bisa merubah hal terhadap persoalan inti dari apa yang kita bahas. Barangkali demikian. Terima kasih. Oke, artinya memang sudah ada usaha untuk ke sana ya Pak untuk merubahnya. Saya kembali kepada Pak Didi. Pak Ya, Didi. tapi yang perlu kami catat, yang perlu saya sampaikan adalah Wendra kan dia paham nih orang ahli hukum ini. Kalau sudah ke Tok Palu nggak bisa. tanggal 30 Baik. Juni apakah bisa dilakukan? Nah itu yang penting bagi saya sekarang ini adalah substansinya apa? Kan yang bisa yang akan melakukan menindaklanjuti kan kita yang ada di Sumatera Barat. Saya ditanya oleh CNN, saya katakan ini adalah dalam rangka tatanan Undang-Undang Dasar 45 dan dalam rangka dalam bingkai NKRI kita tidak keluar dari Undang-Undang Dasar dan NKRI itu. Silakan nanti saya kirim sama Adinda Wendra saya dipancing tentang hal itu. Apakah masyarakat Sumbar akan melindaklanjuti tentang syariah dan lain sebagainya? Kenapa orang merasa ketakutan bicara tentang syariah? Ini juga harus dipahami dan kita Baik, Pak Gus Pardi. Oke, saya kembalikan kepada Bang Wendra. Apa sebenarnya ketakutan Bang Wendra dalam hal ini? Kalau ini, tapi ini sudah ketok palu ya. Ini bagaimana Bang Wendra? Kalau ketok palu, redaksi tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah tuh misalnya katanya salah ketik di awal itu boleh. Kalau itu nanti seperti RUU Ciptaker, ada juga nanti melakukan judicial review karena tidak boleh. Yang boleh itu hanya narasi kalimatnya mungkin salah ketik waktu draft atau apa, ya, atau penyesuaian koma dan ininya gitu. Kata sesuai ini menurut saya memang tidak bisa. Itu tapi saya katakan begini, saya sepakat karena Bang Gus Pardi dengan juga para tokoh yang datang, terlepas dari perdebatan, ada sebuah substansi. Kalau kita melihat secara positif, secara substansi ada dua yang sudah kemudian menjadi hasil perjuangan tokoh dan diperjuangkan oleh Bang Gus Pardi di DPR RI, baik di Balik maupun di Komisi 2. Ini sudah substansinya dua ini sudah kemenangan. Kata orang ini kita pengen 1-0, ini udah 2-0. Ini udah luar biasa. Tetapi memang sebagai orang hukum saya katakan ada problem nanti. Mudah-mudahan ini tidak jadi problem. Ketakutan kalimat bahasa hukum saja, ya. Kenapa? Sebenarnya dua kalimat ini sudah saya katakan ini sudah budaya runtuh lagi, emas runtuh, ya, yang sudah dapat, bukan durian runtuh lagi Bang, ini sudah emas. Kenapa? Ini sudah menjadi payung ke depan. Tidak ada lagi kalimat ketika misalnya seorang wali kota seperti Pariaman gara-gara membuat perda tentang wajib membaca Al-Quran, itu daerah intoleran dan cikal bakal radikal. Padang Panjang yang ke Serambi Mekah, ini sudah payung hukum ke depan. Bagaimana betul-betul apa kata Bang Gus Pardi tadi, sebagai betul nggak kita serius adat ABSBK, payung hukumnya negara sudah berikan. Problemnya jangan nanti ketika negara sudah berikan, ini tinggal juga sama dengan Perda Nagari yang sudah kita ketok palu, satu pun kabupaten kota belum ada yang membuat perdanya. Malah ada perda yang lahir setelah perda provinsi bertentangan dengan, dan yang konyolnya
ditandatangani oleh direkomendasikan oleh provinsi. Artinya provinsi pun tidak konsisten dengan perda yang dibuat ketika kabupaten kota buat. Saya kaget 3 bulan setelah perda provinsi nomor 7 di Toko Palu, 50 kota buat perda nagari di ACC. Harusnya dia merujuk kepada perda nomor 7. Nah, ini kontrolnya di provinsi sebagai yang kemudian dimintakan pendapat hukum, biro hukum ke depan. Dia harus tegas melihat, oh ini undang-undang yang nanti nomornya kita tuh, ini undang-undang dah sah ini, mau ditandatangan presiden, tidak tantangan presiden, ini tetap berlaku. Tidak mungkin Pak Jokowi tidak tantangan, pasti ditantangan ini. Ya kan? Artinya tinggal kasih kita nunggu nomornya saja. Kita udah beli mobil, udah plat putih ini, tinggal nunggu plat hitamnya aja atau plat merahnya saja. Ya mobil ini udah kita yang punya ini. Itu pemahamannya. Dalam 30 hari dari tanggal 30, berarti paling lambat 30 Juli ke depan, ditandatangani atau tidak ada tangan presiden, dia berlaku tanggal 30 depan. Itu poinnya. Tetapi sekarang bisakah ke depan itu dengan undang-undang ini jadi senjata jadi dasar hukum yang kuat, seluruh produk hukum di Sumatera Barat, perda kabupaten kota itu dikawal sesuai dengan ABS SPK. Ya, dan ada salingkan nagari. Kalau maaf kami dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat, kami sudah dampingi dari 3 tahun yang lalu, kita sudah buat perda nagari berdasarkan ada salingkan nagari. Di situ 7 itu sudah kita lahirkan 7. Ya, di Sarilama sudah kita lahirkan. Sudah ada kalimat. Artinya ke depan, boleh saja perda ini Pak Doni, dan mohon sampaikan ke kawan-kawan di provinsi bahwa boleh juga bahasa yang dipakai di perda itu pakai bahasa Minang. Di sini dia udah ada bahasa abanya. Jadi tetapi harus dibuatkan di ketentuan umumnya adalah bahasa Minang itu pengertiannya dalam bahasa Indonesia apa? Kenapa saya katakan ini lihat perda Bali. Desa adat Bali perda nomor 17 itu tentang agama, rohnya ada agama Hindu. Kemudian kalimatnya dipakai bahasa Bali, tapi ada kalimat penjelas ketentuan umum yang menjelaskan kalimat itu. Kita di Sumatera Barat, saya kan banyak narasumber BIMTEK kabupaten kota, nggak ada keberanian, nggak ada haram menggunakan bahasa Minang dalam itu. Tapi karena ini tidak hanya orang Minang yang buat, harus ada ketentuan umum yang menjelaskan bahasa itu di ketentuan umumnya. Ini saya katakan sudah. Nah, kalau mengambil positifnya, Ketok Palu tanggal 30, mau nggak misalnya kita berkomitmen perda ini? Bang Supadi sudah berjuang di DPR, ini hasil perjuangan beliau bersama kawan-kawan yang dari Sumbar, tetapi karena beliau Komisi 2 udah lahir ini. Sekarang mau nggak kita implementasi? Janganlah berdebat lagi ya Pak. Ini undang-undang saya katakan dasarnya kuat. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45. Dan ini disertasi saya. Ini ada disertasinya. Nagari dan negara. Ini yang kita tuntut. Pasal 18 itu kan negara menghormati dan menghargai. Ini sudah. Termasuk rekognisi dalam undang-undang Pemda maupun undang-undang desa. Ini sudah selesai. Negara sudah memberikan. Sekarang terlepas plus minus kekurangan, maukah kita serius? Tetapi seluruhnya dibingkai dengan 2 tadi. Apa? ABS SPK dan ada selingkah nagari. Tidak ada lagi perdebatan. Kalau saya baca memang, saya katakan ada plusnya. Dimanapun banyak plus misalnya, pasti ada minusnya. Nah, minusnya itu aja kalimat sesuai itu saja. Artinya kalau dibaca roh, kesenian pun, kemudian budaya, upacara adat, nagari, di bawahnya ada kalimat karakter religius. Dikunci lagi. Ini udah kemenangan kata udah 3-0 Bang. Ya, udah 3-0 kita menang gitu. Jadi gitu. Cuma kalimat yang ke depan yang saya khawatirkan sebagai orang hukum adalah kalimat sesuai itu berbahaya. Baik. Kalau orang hukum memahaminya. Kalau yang lain kita udah 3-0, jangan di 3-0, di injury time kita KO jadi 6-0 gitu. Jangan begitu gitu. Baik. Saya kembali kepada Pak Didi. Pak Didi, karena undang-undang ini sudah ketok palu, lantas bagaimana dengan kata sesuai ini Pak? Apakah masih memungkinkan untuk diimplementasikan tanpa adanya polemik-polemik nantinya Pak? Kata sesuai yang kita maksud. Saya melihat itu tentu Pak Wendra lebih banyak tahu ya. Karena sudah ketok palu, pengubahan redaksi ini biasanya tidak lazim dilakukan. Nggak bisa. Kecuali kalau ada salah ketik A jadi E atau sebagainya.
Itu nanti kita tidak tahu persis caranya, walaupun bagaimanapun ini namanya kan hukum, ini kan manusia yang membuatnya. Iya. Nanti kalau kita sepakat bahwa ini memang terjadi kesalahan, ini saya kira urusan yang teknis di DPR RI nanti. Tapi saya mau melihat bahwa ada penggunaan kata yang berlebih-lebihan yang mengakibatkan kita menjadi eksklusif. Seperti menyebutkan bahwa ini adalah religius, bermakna irreligius dan bernilai tinggi, berulang-ulang di bawahnya, padahal di atas sudah disebutkan adat pasal di syarak pasal kitab Allah, itu artinya sudah religius dan bernilai tinggi. Dengan pengulangan frasa atau anak kalimat ini akan menjadikan kita seolah-olah kita memperlihatkan diri kita eksklusif dalam negara NKRI ini. Apakah orang lain tidak religius? Pak Didi, kalau itu segini Pak Didi, ini bahasa hukum ya. Kalau itu Pak Didi, kalau itu karena itulah kata-kata Bang Supardi ini kekhasan. Ya, jadi ada kalimat, saya selalu mengatakan begini, ada orang yang mengatakan kalau kemudian kita eksklusif dalam negara ingin menguatkan adat, agama, itu salah. Suruh orang baca pidato Bung Karno 1 Juni lagi. Sekarang ini orang banyak teriak bertentangan dengan NKRI, bertentangan dengan Pancasila. Suruh dia baca lagi pidato Bung Karno yang katanya adalah berdasarkan dari itu adalah 1 Juni pidato Bung Karno, baca lengkap-lengkap. Iya. Kalau dibaca lengkap-lengkap, bukan baca lengkap-lengkap, karena ini berbahaya. Karena selalu kalimatnya ketika ada religius, sudah ada agama di dalamnya langsung ini mau syariah nih. Kalau dibaca misalnya saya sebutkan pidato Bung Karno misalnya, Bung Karno silakan masuk ke parlemen masing-masing tuan-tuan. Orang Islam silakan perjuangkan tentang keislaman, masuk parlemen. Orang Kristen kalau memasukkan nilai agamanya, masuk ke sana. Karena artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, saya katakan ini sudah clear. Ya, ini sudah clear. Kan di atas pun sudah kita sebutkan. Di atas sudah tegas sekali menyebutkan. Saya sampaikan juga ini. Jadi baik, oke. Sebentar Pak Gus Pardi, kita dengarkan terlebih dahulu Pak Didi. Bagaimana Pak Didi? Tadi sempat terpotong. Jangan salah paham ini dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Wenda, ini betul ini. Begini, boleh, silakan. di induk kalimatnya kan sudah tegas disampaikan bahwa adat Minangkabau itu berlandaskan adat bahasa di syarak bahasa di kitab Allah. Itu sudah sangat tegas. Nah, ketika kita menambahkan anak kalimat lagi di bawahnya, ini kan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Kenapa tidak kita selesaikan saja bahwa adat Minangkabau itu adat bahasa di syarak bahasa di kitab Allah, syarak mengatur adat memakai titik. Baik, artinya dengan ada kalimat keterangan tadi itu menjadi lemah HBSSPK-nya, maksud Pak Didi. Okta, mungkin begini Okta. Ya gimana Bang? Karena saya pernah juga TA walaupun di DPD dulu ya, tahun 2004 sampai 2008 ya. Biasanya kesepakatan saya nggak tahu dong. Biasa kesepakatan itu hanya substansi. Nanti kan biasanya di TA-nya DPR itu ada namanya TA ilmu perundang-undangan, ada TA tata bahasa yang dari pusat bahasa biasanya. Kita apakah draft ini, nah biasanya selesai disepahami, diketok palu oleh anggota di draft, itu per kata itu dikoreksi oleh tata bahasa, ahli bahasa. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya paham, misalnya saya nggak tahu Bang Supardi, di Komisi 2 waktu ketok palu ini Bang Supardi, hanya Bang Supardi orang Padang, orang Sumbar. Hanya sendiri kan? Artinya tidak bisa, artinya apa? Saya bukan bela Bang Gus Pardi, karena dari sekian anggota yang ada di Indonesia, pemahaman mereka pasti tidak utuh tentang apa yang kita debatkan di Sumatera Barat. Tetapi intinya sudah masuk. Tetapi ketika dalam redaksional, saya paham, ketika Bang Gus Pardi sudah mendapatkan 3-0, dia lupa ternyata mengawal yang lain, yang penting udah menang gitu kan. Nah, tetapi ada anak-anak kalimat itu, orang berusaha menjelaskan, tetapi penjelasan orang itu mungkin tidak sama dengan pemahaman kita. Tetapi dalam konteks negara, mereka sudah mencoba menjelaskan. Walaupun kemudian penjelasan itu menjadi lebih kabur. Baik, ya. Untuk itu kemudian kita saya kembalikan kepada Pak Gus Pardi. Bagaimana sebenarnya maksud dari penjelasan religius di bawah ini, Pak Gus Pardi? Silakan. Ini namanya takkid. Ya, ini namanya takkid, menguatkan, bukan melemahkan, bukan mengaburkan. Kalau di kalimat di provinsi lain,
Jambi, NTB, Riau juga menyatakan tentang karakter religius itu. Intinya apa? Kenapa ada ABS-SBK? Karena karakter orang Minang itu dia itu religius. Baru muncul ABS-SBK. Jangan mengaburkan. Jadi artinya apa? Namanya itu takkid. Menguatkan, bukan melemahkan. Orang Minang ini kalau punya karakter religius. Jadi namanya takkid itu menguatkan, bukan mengaburkan. Ya. Ini undang-undang. Undang-undang ini tidak ada lagi yang bersifat dikatakan tadi eksklusif dan lain sebagainya. Saya diwawancarai kemarin di Jambi. Baik, oke. Sebentar Pak Gus Padi, sebelum kita lanjutkan. Dia bicara untuk lebih menjelaskan ranah daripada ABS-SBK ini apa. Saya jelaskan dalam kerangka NKRI dan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45. Oke, kita tahan dulu Pak Gus Padi. Pak Gus Padi. Baik, dari kacamata budaya, kenapa Bapak Didi menganggap kalau ini adalah sebuah pelemahan dari ABS-SBK? Sebenarnya apa yang menjadi penilaian dari Pak Didi sehingga menganggap kata-kata religius ini adalah sesuatu yang berlebih dan akan melemahkan dari ABS-SBK sendiri, Pak? Kacamata budaya. Iya, kalau dalam kajian bahasa namanya kan itu penekanan yang berlebih-lebihan. Padahal data sudah tegas sekali kita menyebutkan bahwa adat di Minangkabau itu berlandaskan adat bahasa di syarak bahasa di Kitabullah, itu sudah tegas. Tinggal kita menyampaikan bahwa syarak mengatur adat memakai kan belum masuk. Kemudian soal adat Selingkah Nagari ini barangkali tidak masuk ke batang tubuh. Mestinya adat Selingkah Nagari ini itu masuk DPP saja nanti atau turunannya. Ya. Kenapa katakan begitu? Karena adat Selingkah Nagari ini pun masih sangat berdebat orang di Minangkabau. Sampai hari ini kita masih ragu mana yang ukuran adat Selingkah Nagari ini. Apalagi dengan keluar pasal yang menyebutkan sesuai dengan adat Selingkah Nagari, adat Selingkah Nagari ini bisa berkembang seenaknya nanti. Ini sebagai ilustrasi saja. Beberapa tahun yang lalu saya ke Lunang, Selaut. Itu dulunya hanya ada 2 nagari. 2 nagari itu hanya nagari Lunang dan Selaut. Sekarang sudah 10 nagari. 8 dari 10 nagari ini sebagian besar penduduknya bukan orang Minangkabau. Nah, kalau seandainya mereka nanti mengembangkan adat Selingkah Nagarinya, ini akan menjadi persoalan. Apalagi Pak kalau itu Pak Didi, itu dikunci dengan falsafah tadi. Maka kalau saya sebagai orang hukum misalnya begini, minta ke Pemda Provinsi. Ya kadang-kadang kan Pemda Provinsi ini yang diundangkan dari kawan-kawan Unan saja. Kita diminta semua, dia pernah kan tidak pernah diuji apa karena dekat dari Padang kan. Kita gilir Pak, kita gilir. Itu saya itu kritik kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik. Saya mengundang Pak Wendra. Itu problem. Kenapa? Saya katakan saya punya disertasi tentang nagari. Ya kan? Iya. Disertasi saya itu satu poin. Karena gini, saya mau ke depan Pemda Sumatera Barat itu kita lihat Perda nomor 19 kalau saya nggak salah, desa adat. Istilahnya pun ada di Bali, di Perda Desa Bali Adat Bali pun sampai kepada kalau asli ini aturannya begini, orang datang aturannya bagaimana. Jadi kadang-kadang kita itu, kalau istilah teman-teman saya dari Bali, saya ingin bertanya ke Bali ketika saya riset. Oleh teman-teman Bali yang para ilmuwan akademisi, kami ingin belajar ke Sumatera Barat. Kenapa kita buat ini gitu. Nah, jadi artinya begini, kata religius itu enggak apa, di TAP MPR 97 tentang etika berbangsa ada kata religius, di Undang-Undang Pendidikan ada kata religius, clear itu, enggak ada masalah, tidak menimbulkan eksklusif kata religius karena dia sudah menjadi kata umum dalam bahasa. Saya tahan Bang Wendra. Ya. Baik. Ya, boleh saya tambah lagi. Nah, yang merisaukan saya adalah bahwa ketika nenek moyang kita dulu membuat ada Suaranya di mute Pak Didi. Baik, sepertinya terputus. Sebentar saya kepada Pak Doni. Pak Doni, bagaimana melihat redaksi dari kalimat religius ini Pak Doni? Apakah ini berlebihan atau malah melemahkan?
Saya rasa ini sepakat dengan Pak Gus Pardi ya, bahwa ini menguatkan. Jadi tidak berlebihan di dalam penempatan di undang-undang ini. Karena memang di dalam konteks berpemerintahan itu kita memang harus lebih menegaskan lagi bagaimana negara kita ini, pemerintahan kita ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan itu adalah konsep religius. Sehingga di dalam penerapan kata religius, kami rasa itu tidak ada masalah. Dan sedikit terkait dengan pencantuman adat bersandi syarat bersandi kitabullah ini, bagi kita Sumatera Barat, kalau kata Prof. Wendra tadi 3-0, saya rasa memang benar ini. Karena tidak akan ada lagi nanti kejadian-kejadian seperti ASN kita yang di SMK yang meminta berpakaian muslimah itu, berpakaian muslim itu kemudian dianggap sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Dan dengan adanya undang-undang ini akan menjadi payung bagaimana setiap kebijakan daerah itu yang berlandaskan kepada adat bersandi syarat bersandi kitabullah itu diakui. Cuma yang jadi persoalan nanti tentu bagaimana Kabupaten Mentawai ini yang harus bisa juga kita representasikan nanti di dalam undang-undang ini, implementasinya di Sumatera Barat. Saya rasa seperti itu. Baik. Oke, masih ada tambahan Pak Didi, silakan. Ada satu lagi. Di ujung frasa itu disebutkan dengan adat istiadat Sumatera Barat. Nah, setahu saya Sumatera Barat itu bukan pemilih adat. Adat itu adalah Minangkabau. Nanti ada kerancuan pemahaman kita tentang adat istiadat. Ini ada istiadat pula istilahnya nih. Ada istiadat itu padahal ada selingkah nagari sebenarnya. Adat istiadat Sumatera Barat. Padahal yang kita kenal itu adalah adat Minangkabau. Ini menjadi kerancuan baru yang perlu kita pertimbangkan lagi. Gitu. Ya, baik. Oke. Saya Minangkabau, Pak Didi. Oke. Bagaimana Pak Gus Pardi? Saya kembalikan kepada Pak Gus Pardi tentang redaksi adat istiadat ini ternyata juga cukup bermasalah menurut dari kacamata kebudayaan Pak Didi ini. Yang perlu kita pahami, apa yang disampaikan oleh Adinda Wendra itu sudah menegaskan, dan saya sependapat dengan beliau ini. Cuman Pak Didi, tolong dipahami, baca satu-satu narasi itu. Yang berkaitan dengan Minangkabau, baru ada bersandi syarat. Yang lainnya ada namanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Merangkum. Ini kita diskusikan ini. Siapa yang mendiskusikan? Anggota Komisi 2. Bukan hanya Komisi 2. Balik. Kemudian siapa lagi? Pemerintah. Nah, tentu di sini ada perasa eksplisit sekali, eksplisit adat istiadat Sumatera Barat. Apakah memang ada adat istiadat Sumatera Barat? Di ujung ini mungkin Pak Wendra bisa menjelaskan nih. Ya. Tolong ya, ketinggian adat istiadat ini coba dibaca nih. Sumatera Barat. Kearifan lokal. Ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Bukan. Coba dengar dulu apa yang saya sampaikan. Kesenian, desa adat, nagari, ritual. Ritual itu apa artinya? Ritual itu lebih kepada hal-hal dalam rangka mengakomodir orang-orang di luar Minangkabau. Istilah kita nggak ada istilah ritual. Ritual itu adalah yang tidak masuk ke ranah Minangkabau. Kemudian apa? Menunjukkan karakter religius. Religius itu apa? Religius itu artinya menandakan bukan hanya beragama Islam saja. Kalau kita bicara yang disampaikan oleh Pak Didi itu, bicara ada bersandi syarat bersandi kitabullah, itu menutup ruang bagi orang non-muslim yang berada di Sumatera Barat, terutama Mentawai tadi. Nah inilah makna arti daripada religius itu, bahwa bukan orang Minang, tetapi orang, kalau kita bicara yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, tentang ABS SBK titik. Bagaimana dengan orang Mentawai? Yeah. Orang Mentawai dia tidak masuk ABS SBK. Lalu ini di sini tolong dengar apa yang saya sampaikan. Lalu apa? Bagaimana untuk mendukung ada orang di luar suku Minang
apakah dia Hindu, Buddha, terutama Mentawai, dia adalah bukan beragama Islam. Makanya dikatakan tadi bahwa yang menunjukkan karakter religius apa? Dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Apa yang dikatakan tadi? Masyarakat Sumatera Barat, ketinggian adat istiadatnya. Adat istiadat apa? Bukan hanya masalah ABS SBK, bukan hanya merangkum tentang Minangkabau, tetapi adalah orang-orang yang berada di Sumatera Barat. Makanya dikatakan, dan ketinggian adat istiadat, ada Jawa, ada Sunda, ada macam-macam, terutama di Mentawai. Makanya dikatakan dan ketinggian adat istiadat yang ABS SBK khusus kepada ABS. Baik, oke. Dan Pak Gus Pardi, mohon maaf. Itu khusus kepada orang suku Minang yang mayoritas di Sumatera Barat. Bagaimana dengan orang yang tidak berada, yang tidak masuk kepada ranah orang Minang? Inilah kalimat yang membuka ruang kepada orang non Minangkabau ditampung dalam kalimat adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Oke. Baik, mohon maaf Pak Gus Pardi karena waktu kita yang terbatas juga. Saya mau singkat saja dari masing-masing narasumber. Bagaimana plus minus dari ABS SBK ini? Silakan Pak Didi. Ya, sebenarnya kita bersyukur dengan perjuangan dari kawan-kawan sudah memasukkan ABS SBK. Namun kita harus sangat teliti dengan semua redaksi kata per kata, termasuk tanda baca sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Indonesia, sehingga nanti tidak akan terjadi kesalahpahaman dari masyarakat semuanya. Baik. Kemudian ya silakan. Oke, baik. Selanjutnya Pak Doni, silakan Pak Doni, singkat saja. Bagaimana komitmen dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengawal semua ini? Dengan adanya Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat ini dan sudah mengakomodir falsafah adat barisan isyarat syarat bersandi kitabullah, dan ini perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga bisa menjadi landasan kita di dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan budaya kita. Saya rasa itu. Dan baik, tentunya ini tugas dari pemerintah juga Pak ya, bagaimana redaksi-redaksi yang cukup bermasalah menurut sebagian kita tadi itu dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah tentunya. Ya, kita menyesuaikan saja dalam kebijakan-kebijakan lokalnya nanti, Pak. Baik, oke. Pak Bang Wendra Yunaldi, singkat saja, Bang. Ya, jadi 3-0 itu pertama adat bahasa isyarat, kedua selingkar nagari. Ada kalimat yang ketiga, serta. Dalam bahasa hukum serta ini bukan orang, seperti yang dijelaskan oleh Bang Gus Pardi. Jadi jangan dipahami nafas 1, 2, dan 3 itu sama. Nafas pertama falsafahnya ABS SPK sesuai adat adat selingkar nagari, serta silakan baca kalimatnya, artinya serta itu ngikutin orang. Jadi awak lah menang 2-0, orang jajak gitu. Baik. Artinya ini udah clear. Cuma yang paling penting adalah minta komitmen Pemda di seluruh Sumatera Barat. Ini sudah ada. Bisa enggak paling lambat tahun depan perdanya semua merujuk ini. Kalau enggak ini kosong juga akhirnya. Udah selesai kita berdebat-debat, udah ada payung hukum negara. Kalau daerah juga enggak mau bacir ini. Baik. Kalau ini maaf terakhir, sering kita kalau pidato politik pasti bicara tentang membangkit batang terendam adat bahasa isyarat. Tapi kebijakan dalam bentuk perda banyak kepala daerah gagap. Baik. Itu gas besar bagi kepala daerah nanti tentunya Bang Wendra ya. Baik, terakhir dari Bapak Gus Pardi. Baik, mohon maaf Pak Didi. Supaya saya tidak banyak berkomentar, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Adinda Dodi dan Adinda Wendra yang gagah ini. Kemudian saya minta kepada Pemda, baik provinsi, kabupaten kota bersama DPRD untuk bagaimana menyikapi, mengaktualisasikan dalam bentuk perda-perda sebagaimana yang disuarakan tadi. Mudah-mudahan ini adalah batu ujian bagi kita. Maaf saja, saya memang jadi beban yang sangat berat. Saya insya Allah fight tentang hal itu. Kalau ada hal-hal yang
menimbulkan persoalan tentang yang ABS SPK, kemudian ada salingkan nagari keluar, kata saya, ke TA saya, tolong sampaikan, ini pesannya Pak Gus Pardi Gaus. Kalau seandainya tidak ada komandir, suruh dia ketemui saya dan kita akan mendiskusikannya. Okay. Alhamdulillah, karena beliau sangat paham dan tahu siapa saya, syukur alhamdulillah pihak pemerintah menyetujui 3 hal yang disampaikan di dalam undang-undang. Terima kasih ini. Pak Gus Pardi. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Janganlah kita bicara sesuatu yang tidak kontraproduktif sehingga substansi menjadi hilang. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Pardi, terima kasih Bang Wendra, Pak Doni dan juga Pak Didi sudah bergabung di malam hari ini. Inilah pemirsa tentang plus minus ABS SPK masuk Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Inilah, mari kita dukung bersama dengan masuknya Sumatera Barat dalam hukum positif. Tentu kita tidak perlu ragu dan bimbang lagi karena kita sudah punya payung hukum, punya kekuatan bersama, dan mari kita dukung supaya negeri kita menjadi negeri yang rukun ke depannya dan kita juga dilindungi oleh undang-undang tentu. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.